Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi artikel ekonomi kami dengan judul Rendahnya Minat Asuransi di Kalangan Masyarakat. Jadi dalam video presentasi ini kami akan membahas mengenai apa itu asuransi, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat asuransi di kalangan masyarakat, contoh kasus penggunaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, dan solusi untuk mengatasi rendahnya minat asuransi di kalangan masyarakat. Kita mulai dari pengertian asuransi terlebih dahulu. Asuransi adalah hal yang sering dibicarakan dalam permasalahan keuangan dan kehidupan sehari-hari kita. Asuransi adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang penting dan diperlukan untuk melindungi diri dan aset dari risiko yang tidak terduga. Pada zaman modern ini, kita selalu menghadapi risiko krisis keuangan yang tidak terduga, diantaranya masalah kesehatan dan kematian. Meskipun kita tidak dapat memprediksi kapan ini dapat terjadi, kita dapat melakukan persiapan untuk menghadapinya. Disinilah peran asuransi untuk memberikan perlindungan finansial untuk menghadapi risiko yang tidak terduga. Meskipun asuransi menawarkan manfaat penting seperti perlindungan finansial, penyebaran risiko, dan ketenangan pikiran, tetapi faktanya masih rendah minat asuransi di kalangan masyarakat. Rendahnya minat asuransi di kalangan masyarakat menimbulkan konsekuensi serius dalam hal keuangan dan kesejahteraan. Tanpa perlindungan asuransi yang memadai, seseorang atau keluarga dapat terjebak dalam situasi keuangan yang sulit saat menghadapi risiko tak terduga seperti sakit serius, kecelakaan, atau kematian. Fenomena rendahnya minat asuransi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah kurangnya akses informasi terhadap asuransi. Kurangnya akses informasi ini disebabkan karena kurangnya pemahaman, terbatasnya sumber informasi, kompleksitas informasi, dan kurangnya kampanye edukasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karena kurangnya pemahaman. Minimnya akses terhadap informasi yang jelas terhadap asuransi menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya asuransi dalam melindungi mereka dari risiko finansial. Terbatasnya sumber informasi. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber informasi tentang asuransi seperti internet, lembaga, atau agen asuransi di daerah mereka menyulitkan mereka untuk memperoleh pengetahuan yang memadai tentang asuransi. Yang ketiga adalah kompleksitas informasi. Informasi asuransi seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh orang awam, sehingga kurangnya akses terhadap informasi yang disajikan secara sederhana membuat masyarakat enggan untuk mempelajari lebih lanjut tentang asuransi. Dan terakhir adalah kurangnya kampanye edukasi. Kurangnya kampanye edukasi yang efektif tentang asuransi membuat masyarakat tidak menyadari manfaat asuransi dan bagaimana mereka dapat memperoleh perlindungan yang sesuai. Yang kedua adalah persepsi negatif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Persepsi negatif atau ketidakpercayaan masyarakat ini meliputi hal-hal seperti ketidakpercayaan terhadap klaim. Ketidakpastian dalam proses klaim asuransi menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi karena banyak pengalaman klaim yang sulit atau ditolak. Ketidakjelasan produk dan ketentuan. Polis asuransi yang memiliki istilah teknis dan ketentuan rumit dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat karena sulit dipahami dan kurangnya transparansi dalam menjelaskan produk dan ketentuan asuransi. Yang ketiga adalah reputasi buruk perusahaan asuransi. Kasus penipuan, kinerja buruk dalam penanganan klaim, atau skandal keuangan pada perusahaan asuransi dapat merusak reputasi industri asuransi secara keseluruhan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor finansial. Banyak masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, menghadapi keterbatasan anggaran dan mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar premi asuransi. Masyarakat mungkin memprioritaskan pengeluaran lain yang dianggap lebih mendesak daripada membeli asuransi. Faktor ketidakpastian keuangan seperti ketidakstabilan pendapatan atau pekerjaan yang tidak menentu dapat membuat masyarakat enggan untuk berkomitmen pada pembayaran premi asuransi dalam jangka waktu yang panjang. Mereka mungkin merasa bahwa mengalokasikan dana untuk asuransi akan memberikan tekanan finansial tambahan jika terjadi perubahan yang tidak terduga dalam situasi keuangan mereka. Yang keempat adalah persepsi masyarakat bahwa risiko yang dihadapi tidak signifikan atau terlalu jauh dari kenyataan. 1. Rasa kebal terhadap risiko. Masyarakat merasa tidak akan mengalami risiko signifikan atau meremehkan kemungkinan kejadian yang merugikan, sehingga tidak merasa perlu membeli asuransi. 2. Penilaian risiko yang tidak akurat. Masyarakat mungkin tidak memiliki penilaian risiko yang akurat, sehingga mereka meremehkan potensi dampak finansial dari risiko tersebut. 3. Kurangnya kesadaran akan risiko. Kurangnya pemahaman tentang risiko yang mungkin dihadapi membuat masyarakat tidak peduli terhadap perlindungan asuransi.
Yang kelima adalah kurangnya dorongan atau regulasi pemerintah. 1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asuransi. Jika pemerintah tidak memberikan dorongan atau kampanye yang kuat tentang pentingnya asuransi, masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang manfaat dan perlunya memiliki asuransi. Kurangnya dorongan dari pemerintah dapat mengurangi minat masyarakat dalam memperoleh perlindungan asuransi. 2. Regulasi yang lemah atau kurangnya pengawasan pemerintah terhadap industri asuransi yang dapat memengaruhi minat masyarakat. Keterbatasan regulasi dan pengawasan dari pemerintah dapat mengakibatkan perlindungan konsumen yang tidak memadai, sehingga dapat terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan oleh perusahaan asuransi. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dapat menciptakan ketidakjelasan dalam ketentuan dan kontrak asuransi, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat tentang apa yang dijamin dan bagaimana klaim akan ditangani, yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat tentang perusahaan asuransi dan minat mereka. Regulasi yang lemah juga dapat menyebabkan kurangnya ketersediaan data dan informasi transparan tentang perusahaan asuransi tersebut. 3. Kurangnya insentif atau fasilitas pemerintah. Jika pemerintah tidak memberikan insentif atau fasilitas yang mendorong masyarakat untuk memiliki asuransi, seperti pemotongan pajak atau subsidi premi, minat masyarakat untuk membeli asuransi dapat rendah. Ketidaktersediaan insentif yang signifikan dapat mengurangi daya tarik dan aksesibilitas asuransi bagi masyarakat. Secara umum, dua produk utama asuransi adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan jaminan kepada tetanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah, sakit, biaya pembedahan, dan biaya obat-obatan. Asuransi kesehatan memberikan jaminan keuangan yang penting dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga, membantu meringankan beban finansial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan medis yang diperlukan. Contoh kasus penggunaan asuransi kesehatan yang simpel. Yang pertama, misalnya, Andi adalah seorang atlet dan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga. Dia menyadari bahwa cedera saat berolahraga adalah risiko yang nyata dan dapat memengaruhi keuangannya. Ia memutuskan untuk membeli polis asuransi kesehatan yang memiliki manfaat pertanggungan sebesar 10 juta rupiah dan membayar premi sebesar 500 ribu rupiah per bulan untuk melindungi dirinya dalam hal terjadi cedera yang membutuhkan perawatan medis. Pada suatu hari, Andi mengalami cedera pada lututnya yang mengharuskan untuk mencari perawatan medis. Dalam kasus ini, asuransi kesehatan memberikan manfaat pergantian biaya perawatan medis hingga 10 juta rupiah untuk mencakup semua biaya layanan kesehatan. Dengan asuransi kesehatan ini, Andi tidak perlu khawatir tentang biaya perawatan medis yang mahal dan dapat menerima perawatan tanpa membebani dirinya secara finansial. Produk yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena kematian, kecelakaan, sakit, pengangguran, atau umur tua. Asuransi ini memberikan manfaat kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh pemegang polis. Asuransi ini memberikan kepastian dan ketenangan pikiran bagi pemegang polis, memastikan bahwa keluarga mereka akan terlindungi secara finansial setelah kepergian mereka. Contoh kasus dari penggunaan perlindungan asuransi jiwa yaitu Kelvin adalah kepala keluarga yang berusia 40 tahun dan memiliki istri serta 2 anak. Dia adalah satu-satunya penopang ekonomi keluarga dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Ia menyadari pentingnya melindungi keluarganya dari risiko finansial yang tidak terduga, sehingga ia pun mendaftarkan asuransi jiwa yang memiliki manfaat pertanggungan sebesar 500 juta rupiah dan membayar premi sebesar 2 juta rupiah per bulan. Sayangnya, dalam sebuah kecelakaan tragis, Kelvin meninggal dunia dan meninggalkan keluarganya. Untungnya, polis asuransi jiwa yang dibeli Kelvin memiliki manfaat pergantian pendapatan sebesar 500 juta rupiah yang diberikan kepada keluarganya. Dengan memiliki asuransi jiwa, Kelvin telah memberikan perlindungan finansial bagi keluarganya dalam situasi yang sulit. Dari contoh-contoh kasus tersebut, ini menunjukkan bahwa bagaimana manfaat asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, dua produk asuransi, membantu finansial kita dari risiko yang tidak terduga, sehingga
perlu adanya langkah-langkah intensif untuk mengatasi rendahnya minat asuransi di kalangan masyarakat, meliputi: pertama, peningkatan literasi keuangan dan edukasi tentang asuransi harus diprioritaskan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye edukasi yang aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep asuransi, manfaatnya, serta bagaimana cara memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meningkatkan literasi keuangan akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perlindungan finansial. Yang kedua adalah penyedia asuransi perlu menyederhanakan proses dan menjelaskan dengan jelas manfaat yang diperoleh dari asuransi, mengurangi kerumitan administrasi dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk membantu masyarakat merasa lebih percaya dan termotivasi untuk memiliki asuransi. Yang ketiga adalah penyedia asuransi bisa menyediakan polis asuransi dengan premi yang terjangkau sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat agar mendorong minat mereka untuk memperoleh perlindungan asuransi. Yang keempat adalah pemerintah dapat memberikan kebijakan seperti pemotongan pajak atau subsidi untuk mendorong masyarakat membeli asuransi. Hal ini akan mengurangi beban finansial dan memberikan insentif yang baik bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dan keluarga melalui asuransi. Yang terakhir adalah perlu adanya kampanye dan sosialisasi tentang manfaat asuransi dan aksesibilitas yang ditingkatkan terhadap produk asuransi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, menyelenggarakan acara komunitas dan kerjasama dengan lembaga keuangan atau kelompok masyarakat untuk membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap asuransi. Sehingga rendahnya minat asuransi di kalangan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya akses informasi tentang asuransi, persepsi negatif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, faktor finansial pada masyarakat menengah ke bawah, persepsi masyarakat bahwa risiko yang dihadapi tidak signifikan atau terlalu jauh dari kenyataan, dan kurangnya dorongan atau regulasi pemerintah. Padahal, produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan memiliki peran penting dalam melindungi keuangan dan kesejahteraan kita untuk keluarga. Untuk mengatasi rendahnya minat asuransi di kalangan masyarakat, langkah-langkah yang dapat diambil adalah edukasi, penyederhanaan proses asuransi, menyediakan polis asuransi yang terjangkau, kebijakan dan regulasi yang mendukung, dan kampanye dan sosialisasi.